Oke, sekarang kita akan belajar nilai perbandingan trigonometri sudut berrelasi ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, ya ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi untuk sudut ya, kita bagi menjadi 4 kuadran. Ingat untuk sudut bernilai positif itu kan dia berlawanan arah jarum jam ya. Makanya dari itu kuadran 1 ada di sini. Ya. Kuadran 1 itu untuk 0 sampai 90 derajat. Nah, ini kan siku-siku ya. Jadi muternya begini. Nah, itu sebabnya kenapa kuadran 1 ada di sebelah kanan pojok atas. Ya, ini kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu di antara 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270, sedangkan kuadran 4 270 sampai 360 ya. Untuk satu lingkaran penuh ada berapa? 360 derajat ya. Mentoknya di sini. Jadi kembali lagi di sini, titik ke sini. Nah, sekarang kita akan belajar di kuadran 1. Perhatikan segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Segitiga ABC ini ada di kuadran 1, betul ya? Karena ada di mana? Di X positif dan Y positif. X positif, Y positif. Kuadran 2 di X negatif, Y positif. Kuadran 3 di X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Sedangkan kalau positif semua berarti dia ada di kuadran 1. Oke. Perhatikan segitiga ABC. Untuk sudut A kita misalkan theta di sini. Sudut A kita misalkan theta. Ibu perbesar ya. Ya. Sudut A kita misalkan theta di sini, sedangkan sudut B ini siku-siku ya. 90 derajat. Nah, berarti masih ingat ya jumlah sudut dalam satu segitiga yaitu 180 derajat. Sudut A kita misalkan theta, berarti theta tambah sudut B itu siku-siku berarti 90 derajat tambah sudut C. Diperoleh sudut C adalah 90 derajat min theta. Bisa dipahami ya. 180 kurangi 90 itu kan 90. Kadang kita min theta di sini, sini min theta. Nah, berarti sudut C adalah 90 min theta. Nah, sekarang kita akan mencari sinus theta. Oke, sinus theta berarti sudut A ya. Sinus theta sudut A. Masih ingat sinus depan? Ya, depan miring berarti A per B. Oke. A per B. Untuk cos theta apa? Samping miring berarti C per B. Oke, C per B. Tangan, masih ingat tangan? Depan samping A per C. Oke, A per C. Oke, untuk kosekan itu seperapa, masih ingat? Sepernya sin ya. Berarti B per A gitu aja. Kosekan itu 1 per cos berarti B per C. Untuk kotangan itu sepertangan berarti C per A. Oke, betul. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sinus 90 min theta. Kita tahu 90 min theta sama dengan sudut C. Sudut C ini ada di sini. Berarti untuk mencari sinus 90 min theta sama juga kita mencari sinus sudut C. Nah, fokusnya di sudut C. Sinus apa? Depan miring ya, depannya apa? Depannya sudut C adalah C kecil berarti C per B. Oke, C per B. Kemudian cos 90 min theta sama dengan cos C. Nah, berarti samping miring A per B. A per B. Kemudian tangan 90 min theta sama dengan tangan C. Depan samping berarti C per A. C per A. Kosek tadi apa, masih ingat? Kosek sepernya sin berarti B per C ya. B per C. Sekan seper cos berarti iya B per A. Sedangkan untuk kotangan berarti A per C. Pintar sekali. Nah, sekarang kita sudah menentukan ada sinus 90 min theta. Bu, itu buat apa sih, Bu? Nah, coba kalian perhatikan. Antara sinus theta dengan cos 90 derajat min theta sama enggak? Sama ya. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan, tentukan cos 90 min 30 sama juga kalian mencari sinus berapa? Sinus 30. Karena cos 90 min theta sama dengan sin theta. Ini sama. Ibu kasih warna berbeda aja. Oke, kita kasih color apa ya? Misalkan yellow, berarti ini sama ya, yellow.
Oke, siapa lagi ada yang sama? Cos ya. Cos theta sama dengan apa? Cos theta sama dengan sin 90 min theta. Nah, sin 90 min theta. Oke, kalau tangan theta sama dengan kotangan ya. Ini sama, kita kasih warna apa ya? Misalkan blue. Oke, kotangan. Iya, kita kasih warna blue. Nah, berarti kosekan akan sama dengan B per A mana? Oh, sekan. Oke, kita kasih warna apa ya enaknya ya? Purple. Oke, sekan. Kasih purple ya. Oke, kalau sekan pasti sama dengan apa? Sekan theta sama dengan kosekan 90 min theta. Nih gede ya, hijaunya beda dikit, tidak apa-apa ya. Oke, kita kasih warna yang sama. Yang terakhir adalah kotangan theta sama dengan tangan min 90 90 min theta. Kita kasih warna this one. Oh, ini black aja ya. Mau belum di copy ibu ya, ini masih red ya, ke black aja. Oke, yang terakhir kita dapat ini, bisa dipahami ya. Jadi kita dapat kesamaan sin theta sama dengan cos 90 min theta. Kalau kita buat aja di sini ya, kita buat table aja. Oke, kita buat table. Oke, berarti ada berapa itu? Kita buat 3 aja dulu ya, nanti sisanya ya tidak apa-apa, 6 deh. Kita punya 6. Nah, kita copy aja sin, oke, sama dengan, kita hapus saja, sama dengan apa tadi? Cos ini ya. Nah, sin theta sama dengan cos 90 min theta, atau cos 90 min theta sama dengan sin theta, boleh. Kemudian cos, kita copy aja, cos theta sama dengan apa tadi? Cos theta sama dengan sin 90 min theta, biar hafal ya. Oke, ini masih sederhana ini kita. Kemudian tangan theta kita punya tangan theta sama dengan kotangan. Oke, sama dengan kotangan. Kemudian apalagi? Sekan ya, kosekan theta sama dengan apa? Sama dengan sekan 90 min theta. Dihafalkan ini ya kalian. Oke, kemudian kita tambah satu lagi ya, sekan. Nah, sekan theta berarti sama dengan kosekan 90 min theta. Oke, kita punya ini. Yang terakhir the last is kotangan theta ya. Kotangan theta kita punya sama dengan apa? Tangan ya. Jadi itu pasangannya, diingat-ingat pasangannya. Oke. Oh, jauh sekali Bu nih ya. Bentar. Tangannya ini Bu, keliru ya. Maaf. Nah, sudah. Nah, jadi ini kalian harus hafal yang ini. Ini harus hafal. Kita hapus saja blacknya, color aja biar enak. Nah,
dihafalkan. Sin theta sama dengan cos 90 min theta. Cos theta sama dengan sin 90 min theta. Tangen theta sama dengan kotangen 90 min theta. Kosekan theta sama dengan sekan 90 min theta. Sekan sama dengan kosekan 90 min theta. Kotangen theta sama dengan tangen 90 min theta. Itu untuk kuadran 1, hafalkan ya. Nanti kita akan belajar lagi di kuadran 2, oke? Oke, sebelum belajar kuadran 2, perhatikan dulu lingkaran yang Ibu buat pada diagram kartesius ya. Lingkaran dengan jari-jari R. Ya, Ibu punya titik A, X, Y, dan sudut antara OA dengan sumbu X itu adalah theta. Kalau kita mau cari nilai cos dan sin, itu kan sama dengan nih ya, cos theta itu sama dengan X per R. Berarti X-nya sama dengan apa? R cos theta. Kalau mencari sin theta berarti apa? Y per R ya. Y per R sama dengan atau Y sama dengan R sin theta. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Ibu buat segitiganya lurus begitu. Nah, ingat ya, sin itu apa? Depan miring, depannya Y, miringnya R. Kalau cos samping miring, sampingnya X, miringnya R. Nah, berarti koordinat A, X, Y itu Ibu bisa tulis menjadi R cos theta, R sin theta. Bisa dipahami ya. Kenapa Bu R cos theta? R cos theta kan sama dengan X. Nah, R sin theta kan sama dengan Y. Berarti A ini bisa kita tulis koordinatnya A R cos theta, R sin theta. Oke ya. Nah, sekarang kita akan fokus di kuadran 2. Yang maksudnya apa ya? Kita Ibu hanya ingin kalian tahu koordinat kutub. Nah, sekira saja. Nah, perhatikan ini sama ya, jari-jari R. Kalau ini Bu buat lingkarannya ini jari-jarinya 1 ya. Kalau kita lihat nih segmen OA itu jari-jarinya 1 ya, kita buat yang 1 sama kayak tadi. Nah, sekarang ini OA itu kita akan putar 90 derajat ya. Sebentar, kita buat dulu nih ya, rotate nih, rotate around point OA kita akan putar 90 derajat. Counterclockwise apa clockwise? Counterclockwise ya, ini berlawanan arah jarum jam. Kalau ini searah jarum jam. Ingat, sudut positif kalau dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ternyata dapat seperti ini. R aksen, kita kasih warna berbeda saja, misalkan merah begitu. Nah, bayangannya yang ini. Nah, kalau kita udah dapat bayangannya ini, berarti sudut BOA aksen itu berapa? Ya, 90 tambah theta ya, 90 plus theta sudutnya, 90 plus theta. Oke, sudut BO aksen A aksen atau BOA aksen adalah 90 plus theta. Nah, sekarang kita tahu bahwa A ini tadi itu kan sama dengan nih ya, kita kecilin aja. Nah, koordinatnya tadi R mana nih? R cos theta, R sin theta. Oke, kita taruh sini aja. Sekarang kita akan mencari koordinat. Nah, kebesaran ini ya, kecilin saja ini. Iya. Oke, biar kalian paham. Iya, kita geserin saja. Oke, biar gini ya. Oke, sebelah sini. Nah, kalau OA ini kita putar menjadi OA aksen, nah kita akan cari koordinatnya ini. Kalau kita lihat ya, kita cari segitiganya untuk segitiga OBA, itu kongruen nggak dengan segitiga OCA? Oke, kita buat segitiganya. Kita buat segitiganya, biar lebih jelas kalian. Nah, ini kita buat segitiganya. Kemudian kita rotasikan, coba kita rotasikan. Coba ini tekan dulu ya. Oke, kita rotasikan this triangle, poinnya ini. Oke, masih sama 90 derajat. Oke. Nah, ketipisan ya, tapi bisa kelihatan ya. Kalau kalian lihat, ini kongruen enggak? Segitiga BOA dengan OB aksen A aksen. Kongruen ya. Kenapa? Sudutnya kan sama ini, theta. Theta, theta. Panjangnya OB itu sama dengan panjangnya OB aksen. Ya toh? Panjangnya AB akan sama dengan panjangnya AB aksen. Berarti kalau Ibu di sini adalah apa tadi?
R cos theta yang tak kecilin aja. R cos theta dan apa tadi? R sin theta ya. Nah, ini berarti mencari ini gimana? Ya, mencari A aksennya ini otomatis apa? R-nya sama, R-nya sama. R cos ini ya, sudutnya ini ya. Nah, sudut yang panjang ini. Nah, oke, kita taruh di sini saja. Kita taruh di sini aja, misalkan kita kasih oke ini ya. Oke. Tadi abayangan ya, kita punya abayangan begitu. Abayangannya berarti kan R-nya sama tidak berubah. R cos apa ini? Cos sudut ini otomatis ya. Ya. A aksen itu kan sudutnya dari BO aksen A. Nah, ini berapa tadi? 90 tambah theta karena ini kita putar 90 derajat, ini siku-siku. Siku-siku tambah theta berarti 90 plus theta ya. 90 plus theta. Oke, kita kasih theta di sini. Oke, kasih theta. Oke. Koma R sin sama ya 90 plus theta ya, kita copy aja. Nah, gitu kan, bisa dipahami ya. Oke. A di sini adalah R cos theta, R sin theta. Kalau dia diputar 90 derajat set gitu, jadi R cos theta R cos 90 plus theta tambah R sin 90 plus theta karena sudutnya kan jadi begini, 90 tambah theta. Oke ya. Sekarang kita perhatikan segitiga OBA dengan OB aksen A aksen. Dia kongruen enggak? Iya. Karena sudut AOB dengan B aksen OA aksen itu kan sama theta. Ya. Panjang AB ini akan sama dengan sini, aksen B aksen ya. Panjangnya ini akan sama dengan ini kan. Nah, kalau kita panjangnya OD, oh ya, panjang OD akan sama dengan AB. Oke, kita buat segmen aja biar kalian jelas. Kita kasih garis gitu ya. Nah, kelihatan, biar kelihatan. Kita kasih dash. Kasih dash coba. Di stylenya kita kasih dash gitu. Nah, ya, tingginya ini ya sama kan, sama dengan ini. Nah, OB aksen sama dengan OB. Kalau ini sama dengan ini. Nah, kita tahu untuk mencari A aksen B, itu kan boleh kita pakai DO aksen ya. Ya, boleh kan? A aksen B aksen boleh menjadi DO aksen karena ini kan sama panjangnya. Nah, kalau ini sama ya, berarti sama dengan apa ini? Kita mencari panjangnya ini sama dengan apa? Ini tadi ya. Ini kan sama dengan ini. Betul? Ini tadi apa ini? Sin theta ya. Betul? Nah, karena ini kan negatif, dia di negatif. Berarti panjang apa itu A aksen B aksen. Nah, A aksen B aksen itu ini kan sama dengan AB. Oke ya, AB ya. Sama dengan AB tadi sama dengan ini. Panjangnya ini adalah sin R sin theta. R sin theta. Kita kasih theta di sini. Copy saja tetanya ya. Betul? Jadi pahami ya. A aksen B aksen ini itu kan sama dengan ini. Betul. Cuman bedanya dia di negatif kan. Nah, tapi panjangnya sama dia. Nah, berarti ini kasih min ya. Kita kasih min di sini. Minnya kok kurang mantep ya, sepertinya kita kasih ini aja. Nah, minnya mantep ini. Nah, bisa dipahami ya. Aksen B itu sama dengan AB. Bedanya aksen B aksen ini ada di sumbu X negatif, berarti kita kasih min. Tapi panjangnya sama di AB. AB itu R sin theta. Gitu? Nah,
Kemudian untuk panjang ini apa? AD. Nah, AD sama dengan B aksen O. B aksen O sama dengan OB. Nah, panjang ini tadi apa? R cos theta ya. R cos theta. Berarti kalau kita cari di sini panjang dari OB aksen ya. OB aksen itu sama dengan OB. Nah, dia tetap dia positif ya, nggak masalah. OB tadi apa? R cos theta. R cos theta, kita kasih theta di sini. R cos theta. Berarti kalau kita substitusikan ya, AB itu kan X ya. AB itu kan X, panjangnya X, dx kan. Berarti kan ini. Nah, berarti R cos ini. Nah, ini. R cos ini sama dengan apa? Ya sama dengan ini. Ini panjangnya sama. Betul? Nah, panjangnya sama. RR-nya kita bisa hapus ya. RR-nya kita bisa hapus menjadi apa? Atau cos iya. Nah, ini R-nya kita bisa hapus. Kita bisa peroleh dari atas ini bahwa cos 90 min theta sama dengan min sin theta. Karena tadi panjangnya sama. Ya. Kemudian untuk R sin 90 plus theta, ini R 90 plus theta, kita copy aja di sini. Ini sama dengan apa berarti? Sama dengan R ini kan. Nah, panjangnya ini kan. Ini kan sama dengan apa? Ini sama dengan ini. Nah, ini sama dengan apa tadi? Betul sekali, R cos theta. Betul, R cos theta. Nah, atau kita bisa apikan R-nya ya, karena itu sama RR. Berarti sin theta 90 plus sin 90 plus theta sama dengan cos theta. Nah, ini Bu highlight aja untuk menandainya. Kita kasih green ya. Oke. Bisa dipahami ya kenapa bisa begini? Jadi kita cari panjangnya. Ingat, koordinat untuk polar kita bisa ingat-ingat bahwa AX, Y itu R cos theta, R sin theta. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, tadi kalau segitiga ini kita putar 90 derajat, kita peroleh di sini. Ini kan sama, ya toh? Identik dia. Bahwa OB itu sama dengan OB aksen, panjangnya sama. AB itu panjangnya sama dengan AB aksen, ya. Berarti untuk mencari koordinat dari A aksen itu kan R cos 90 plus theta, R sin 90 plus theta, karena sudutnya kan 90 tambah theta, begitu sudutnya. Nah, kita tahu bahwa panjangnya ini itu kan ini, tapi min kan, hati-hati. Berarti karena ini tadi sin theta, ya berarti min sin theta. Ini tadi apa? Panjangnya yang tinggi ini adalah mirip dengan cos. Oh, berarti sin 90 theta adalah cos theta. Itu untuk yang cos dan sin. Bagaimana dengan tangan, Bu? Tangan itu kan sama dengan apa? Sin per cos. Ya udah, kita bagi aja sin per cos. Nah, sebentar. Ini kita nggak usah kasih warna ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sin per cos? Oke, kita buat baru, halaman baru di sini. Tangan ya, tangan 90 ditambah theta. Oke, tangannya itu harus huruf kecil ya. Tangan theta, oke. Nah, sama dengan apa, Bu? Ya sama dengan dibagi. Tangan itu kan sin per cos. Nah, sin per cos, cos per sin ya, ada min. Nah, kita pakai ini aja ya, equation aja ya. Sin per cos kita pakai, oke. Sin 90 ditambah theta. Tetanya mana ini? Tetanya ini ya,
sin 90 plus theta dibagi cos 90 ditambah theta. Oke. Oke. Sama dengan apa tadi cosnya? Sinnya apa? Sinnya sama dengan cos ya. Berarti ini cos theta dibagi min sin theta. Oke, min sin theta. Berarti sama dengan apa? Cos per sin itu apa? Kotangen ya. Min kotangen. Min kotangen theta. Oke. Nah, udah peroleh. Berarti rumus yang kedua kita peroleh apa? Tangen 90 plus theta itu sama dengan min cot theta. Tangen 90 plus theta sama dengan min cot theta. Bagaimana Bu dengan sekan, kosekan dan kotangen ya? Itu sama. Kita tahu bahwa kosekan itu sepernya apa? Sepernya sin ya. Oke, kita pakai question ini. Kosekan theta. Gimana tetanya ini? Theta, where are you over here? Kosekan theta sama dengan 1 per sin ya. 1 per sin. Oh maaf, ini tadi 90 ya, kita carinya ya. Ini 90 plus theta. Oke. Berarti ini apa? Oh salah. Ini ya 90 plus theta. Gini aja. Oke. Nah, kita tahu bahwa sin 90 per theta tadi apa? Tadi sama dengan cos ya. 1 per cos theta. 1 per cos theta. Berarti sepercos itu apa? Sekan ya. Sama dengan sekan theta. Kita punya lagi. Oh, ini harusnya enggak di sini ya. Ini sama dengannya salah nih. Di sini harusnya. Sekan theta. Ya. Nah, kita punya rumus baru lagi bahwa kosekan 90 plus theta sama dengan sekan theta. Oh, ini kok ini. Oh iya ya. Karena ini satu apa? Bisa enggak? Oh, enggak bisa. Harus diputus dia ya. Udah enggak apa-apa. Udah di-cut coba. Oke. Coba begini, cut. Biar kelihatan bedanya. Nah, gini ya. Oke. Ini enggak usah kasih. Oke, sama dengannya sini aja nanti kalau biar enggak. Oke. Green ya, kita kasih warna green. Oke. Nah, kita punya lagi kosekan 90 plus theta sama dengan sekan theta. Bagaimana kalau sekan? Nah, kita copy aja, kita ganti sekan ya. Sekan berarti apa? Seperapa? Sepercos ya. Sepercos. Kita ganti cos begitu. Cos tadi apa? Cos 90 plus theta. Oh, min sin. Oh, berarti sini min sin. Min sin berarti kosekan ya. Min kosekan. Ketemu lagi. Terus yang terakhir apa? Kotangen ya. Oke, kita kotangen. Kotangen kita ambil ini aja kalau kita. Iya, yang atas aja ya, kotangennya ya. Kotangen. Tangan berarti kos sepertan. Oh, enak pakai ini ya. Enak pakai ini aja ternyata. Pakai ini aja. Oke. Kita hitung kotangan.
kotangan. Oke, berarti ini adalah sepertangan. Sepertangan tangan 90 tadi min kotangan theta. Oke. Min kotangan theta. 1 per min kotangan apa? Tangan ya. Min tangan ya. Seper lagi kan. Nah, diperoleh. Oh, salah. Gini. Nah, jadi kita punya 6 lagi ya. Ingat-ingat, cos 90 plus theta sama dengan min sin theta, sin 90 plus theta sama dengan cos theta, tangan 90 plus theta sama dengan min cot theta, kosekan 90 plus theta sama dengan sekan theta, sekan 90 plus theta sama dengan min kosekan theta, kotangan 90 plus theta sama dengan min tangan theta. Kalau kita buat tabel gitu, nah tabelnya ini ya, kita copy aja tabelnya ya, kita copy. Nah, kita buat rangkuman gitu, ini tambah ya, nah tambah ya kan, kita buat tambah dulu. Ini jadi min sin ya toh, min sin. Kemudian ini kita tambah, ini juga min tangan gitu, kotangan 90 sama dengan min tangan juga, ini min tangan. Kemudian sekan, ini ya sekan tuh min kosekan. Kalau kosekan itu sekan, oh kurang panjang ya, kita lebarin, bisakah? Oke, kita lebarin. Mana tadi kok hilang? Ini ya, ini kita tambah jadi apa? Tetap ya kalau ini ya, ini tangannya jadi apa? Min kotangan. Nah, ini rangkumannya. Nah, ini rangkumannya. Min sin theta sama dengan cos 90 plus theta, atau dibalik, cos 90 min theta sama dengan sama dengan min sin theta, dan seterusnya. Oke ya, itu untuk yang 90 plus theta. Sekarang kita akan belajar yang 180 min theta. Oke, untuk kuadran 2 selain 90 ditambah theta, kita juga bisa 180 dikurangi theta. Oke, perhatikan lingkaran dengan pusat di 0,0 ya. Titik A di sini, jari-jarinya R ya, jari R. Nah, sekarang kalau kita misalkan sudut AO apa ini dengan sumbu X, kita kasih B saja ya, TB biar enak bilangnya, B di sini. Oke, AOB itu misalkan theta seperti yang atas. Nah, ini AOB atau ini ya, AO dengan sumbu X itu theta. Oh, maaf, kita move dulu ya. Oke ya, misalkan AO dengan sumbu X itu adalah theta ya, AO dengan sumbu X adalah theta. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari sin atau cos 180 derajat min theta. Kalau kita perhatikan 180 derajat itu kan ini ya, sudut lurus ya. Kalau ini theta berarti kan ini 180. Tapi kan tidak begitu. Sudut itu kan kita mulai dari sini ya, sini. Jadi kalau kita ini ada theta 180 theta kan berarti kita refleksikan dulu aja. Nah, kita cerminkan dulu. Misalkan ibu punya tadi, kita kasih titik B begitu ya. Kita buat segitiganya, kita fokusnya ke sini aja, kita perbesar. Tuh. Move. Oke. Misalkan ibu buat titik B di sini. Nah, di sini kita buat segitiganya, segitiga AOB atau ABO sama aja ya. Oke, kita buat triangle here. Biar kalian jelas, kita tebalkan sedikit opacity-nya. Nah, nih. Oke ya. Kita punya segitiga OAB. Nah, segitiga ini dengan sudutnya AOB adalah theta ya, sama kayak ini nih, theta ini theta. Nah,
kita akan cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita cerminkan apa sih Bu? Cerminkan itu di apa? Berarti dibalik ya. Nah, kita cerminkan ini reflection atau line. Oke. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Mana sumbunya? Kita ulangi lagi ya. Oh, ini sudah ada. Nah, ulangi ya. Too fast. Oke. Klik ini triangle-nya, kemudian garisnya. Nah, ini pencerminannya. Kalau kita lihat segitiga ABO dengan OB aksen A aksen itu dia kongruen enggak? Kongruen ya. Karena dicerminkan tuh dia dibalik, dia tidak memperbesar suatu benda. Jadi dia dibalik aja. Sudut theta ini kan sama dengan sudut theta ini ya. Panjangnya AB sama dengan AB aksen. Panjangnya O aksen B aksen sama dengan OB, panjangnya AO aksen sama dengan AO aksen atau AO sama aja, ini kan titiknya sama, O dan O aksen dan O itu kan dia sama. Nah sekarang kalau AOB itu theta, berarti A aksen OB aksen juga theta. Kalau begitu sudut 180 min theta itu kan boleh ini ya. Nah segini nih, jadi BO aksen A. Nah, kita tulis saja ya. Sudutnya berarti ini apa nih? Ini bukan ini apa nih? Keliru nih. Nah ini hapus dulu. Kita kecilkan. Nah geser sini. Oke. Sudut yang dibentuk oleh BOA aksen adalah 180 min theta. Oke. Tulis ya, sudut mana sudut? Ada di geometri. Sudut BOA aksen. O aksen dengan O itu sama ya. Jadi boleh kalian tulis O aksen atau B aja, enggak masalah ya. Oh, belum tertulis ya. O A aksen ini besarnya adalah 180 derajat. Oke, 180 derajat. Nah, terus bawah 180 derajat min theta ya, sorry min theta. Kalau BOB aksen, nah itu baru 180 derajat ya. Mana tetanya nih? Tetanya dia. Nah, sekarang kita tahu bahwa A itu tadi, ini A tadi, itu apa yang di atas kita sudah mencari. Ini kan? Mana tadi? Oh, bukan ini ya, ini tadi mana? Ini. Ingat ya, koordinat titik A ini masih sama. R cos theta, R sin theta, ingat. R cos theta, R sin theta, ini X-nya, ini Y-nya. Ya, ini itu apa? R sin theta. Kalau ini R cos theta. Nah, X-nya OB itu R cos theta, Y-nya AB R sin theta. Nah, kalau kita lihat, kita akan mencari koordinat A aksen dengan sudutnya dia 180 min theta. Karena ini tadi kita cerminkan, jadi segitiganya sama, ini theta, berarti ini kan juga 180 min theta. Nah, kita akan mencari koordinat A aksen ini. Nah, kalau kita lihat X-nya itu kan dia sama dengan OB ya, kita perhatikan. Kita perbesar dulu enggak? Ini ya. Oke. Ibu kecilkan aja ini. Ambil kelihatan besar. Nah, kalau kalian perhatikan OB itu kan sama dengan OB aksen, cuman bedanya ini plus ini min, karena dia apa? Di sumbu X negatif. Berarti kalau begitu ini apa nih? Ini tadi apa? R cos ya. R cos theta. Berarti ini apa? Min R cos theta. Oke ya. Nah, kita akan cari koordinat A aksen. Nah, koordinat A aksen. Koordinat A aksen apa tadi ini? Berarti langsung aja apa ini? Ini kan sama nih ya. OB tadi R cos theta, berarti ini min R
Oh, minnya kasih ini aja ya, agak panjang ini R-nya, minnya min R cos theta. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Ulangi. Tadi kita tahu ya, untuk segitiga ini itu sama-sama OB itu kan R cos theta, AB sin R sin theta. Nah, karena segitiga OBA itu kan dia sama dengan OB aksen A aksen, karena kita hanya mencerminkan, jadi tidak berubah bentuk. Berarti kan panjang ini O aksen B aksen sama dengan OB aksen, ini sama ya, min 0,8 ini 0,8. Berarti kalau ini adalah R cos beta, ini apa? R cos theta berarti min R cos theta. Oke. Berarti untuk Y-nya ini sama ya, tingginya ini kebetulan sama, di positif semua, berarti betul sekali R sin theta. R sin theta. Oke. Kalau begitu, ini bayangannya kita tahu bahwa tetanya itu ini A aksen kan, tetanya ini kan. Nah, berarti ingat di atas aja ya, kita punya atas aja titik A begitu. Ini adalah, kita copy aja pakainya ini, jadi kita nggak berubah-ubah ya, pakai ini. Kita pakai ini. Oke. Kecil sekali tulisannya. Ini berapa sih? Tahun aja biar bigger. Plus. Oke. Nah, kita punya ini, berarti tadi kita punya A aksen. Kalau kita pakai panduan yang atas ini ya, berarti menjadi apa? R cos ini ya. Kalau kita pakai panduan ini toh, sudutnya kan ini berapa tadi? 180 min theta ya. 180 min theta, kita pakai ini aja ya. 180. Tuh, ini juga nggak apa-apa. Oke. 180 min theta. Koma R sin 180 min theta. Oke. Nah, berarti sama halnya ini kan sama aksen ya. Kita mulai dari sini ya, dari segitiga ini atau dari sini. Jatuhnya di A aksen. Berarti apa? R cos 180 derajat min theta sama dengan min R cos theta. Betul sekali. Kita peroleh akibatnya, kita punya ini, kita copy aja ya, copy. Nah, ini sama dengan min R cos theta. Oke. Nah, berarti atau apa? R nya kita abaikan karena itu sama ya, kita bisa bagi gitu. Nah, ini sama dengan R cos min R cos theta, min berarti min gak pakai R. Nah, dapat 1. Jadi cos 180 derajat min theta sama dengan min cos theta. Nah, bagaimana dengan sin? Kita perhatikan ini. Nah, kita copy aja ya biar enak, biar cepet. Nah, kita ganti sin di sini. Ini ya, kita fokusnya di sini, R sin theta sama dengan apa? R sin ya. R sin. Oke. R sin berarti sini sin sama dengan ini nggak pakai min. Nggak pakai min. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, sama-sama aksen, cuman sudut pandangnya beda. Yang atas kita patokannya seperti rumus ya. Pokoknya R cos derajat itu kan dari sini kan, 180 min theta. Nah, derajatnya itu. Kalau yang bawah kita pakai segitiga A aksen B aksen O. Nah, jadi sama koordinatnya aksen. Nah, kalau kita udah ketemu cos 180 min theta sama dengan min cos theta, sin 180 min theta sama dengan sin theta, bagaimana dengan tangan, Bu? Tangan tuh apa? Sin per cos. Ya udah, samain aja sini. Nah, oke, kita hitung tangannya, kasih jarak aja ya biar nggak terlalu
rempet. Nah, kita tangannya berarti oke, kita cari tangan per, kita pakai per aja. Oke, kita langsung ke sini aja ya. Itu sudah nggak butuh kita, biar nggak terlalu ini. Nah, oke. Tangan apa, masih ingat tangan? Yes, sin per cos. Kalau tangannya 180 min, ya sinnya juga harus 180 min ya. 180 min theta. Tetanya mana tetanya? Oke, tetanya. Oh, ini 180-nya belum ada derajatnya Ibu ya. Apa-apa lah, di atas saja enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, sekasat. 90 derajat min theta. Oke. Yang bawah tangan ya. Kita copy aja, susah sekali copy-nya. Pelan-pelan. Nah, ini ganti cos. Kok osis cos. Nah, sin per cos berarti tadi apa tadi? Sinnya kan sama dengan sin theta, cosnya tadi min cos, berarti apa? Min tangan ya. Min tangan jatuhnya. Kita kembalikan lagi ke sini. Oke. Sin tetap sin. Tetanya mana tetanya? Ini dia. Cosnya jadi min cos. Oke, berarti sama dengan sama dengannya di samping ya, sama dengan min tangan theta. Nah, jadi tangan 180 derajat min theta sama dengan min tangan theta. Ya, bagaimana dengan sekan kosekan? Ya sama. Sekan itu kosekan dulu aja ya. Kosekan itu apa sih? Seper sin. Oke. Sambil kalian ingat-ingat ya. Kosekan itu seper sin. Ini berarti satu aja. Pelan-pelan ya. Ini satu. Lah. Mana tadi? Oke. 1 per sin. 1 per sin. Sinnya tadi cos. Ini 1. Ini sinnya tadi cos. Sinnya ya sin ya. Ini sin lagi. Sin theta. Tetanya mana tetanya? Tetanya ada di sini tetanya. Nah, sepersin apa? Kosek ya? Kosekan. Nah, kosekan 180 derajat min theta ya sama dengan kosekan theta. Ya, karena sin tadi nilainya juga positif ya, berarti kosekan juga positif. Sekarang yang sekan. Sekan seper apa? Seper cos ya. Sekan seper cos. Per cos tuh ya, berarti ini tadi apa? Min cos ya. Min cos. Min cos berarti min sekan. Nah, terus terakhir kot tangan ya. Kot tangan. Kot tangan ini tangan berarti tangannya tadi tetap negatif ya, tangannya negatif, berarti tetap kot tangan. Oke. Nah, berarti kita punya rumus baru lagi. Nah, jadi untuk yang kuadran 2 selain 90 ditambah theta, kita juga punya 180 min theta. Nah, ada 2 nih. Kalau kita mau copy ya, kita copy, taruh di sini buat rangkuman aja. Ini kayaknya enaknya sebelah sinus dulu ya,
sin 180 min theta itu sama dengan apa? Sama dengan sin theta. Oh sebentar, pakai ini juga nggak apa-apa, pakai apa, simbol. Nah ini hapus saja ya. Nah kita sambil mengingat-ingat, sin 180 ini ya, sin 180 min theta sama dengan sin theta. Berarti kalau kita punya cos 180 min theta sama dengan apa? Sama dengan min cos theta, betul sekali. Ini kalau kita punya cos begitu, ini sama dengan min cos. Nah, minnya kok nggak mantep ya, kasih ini aja minnya ya biar mantep, kok cuman kecil gitu. Nah min cos. Kemudian kita punya tangan juga, tangan 180 min theta itu sama dengan apa? Min tangan theta, betul sekali ya, min tangan theta. Terus kita punya kosekan. Nah kosekan kita ambil yang sini aja ya, karena dia positif ya, positif. Kita punya kosekan. Kosekan sama dengan kosekan juga. Jadi kalau 180 itu dia nggak berubah ya, jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan gitu. Ini sekannya, sekan ini min sekan juga. Kemudian terakhir kotangan. Oke, kotangan. Ini kotangan terakhir, kotangan. Dan ya ini kot sepertinya kurang, besarin aja, besar. Nah kurang lagi ya, kita coba ya. Nah jadi untuk kuadran 2 kita punya dua rumus. Yang pertama yang 90 ditambah theta, yang kedua 180 dikurangi theta. Nah ini yang 90 tambah theta ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, kotangan jadi tangan. Kalau yang 180 min itu dia enak ya, saya lebih suka yang ini ya, karena dia tidak berubah. Sin ya tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kosek tetap kosek, sekan tetap sekan, kotan tetap kotan. Bedanya apa? Minnya. Kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Oke ya. Itu untuk kuadran 2. Oke, sekarang kita sudah sampai pada kuadran 3 ya. Kita mulai dari 180 tambah theta. Perhatikan segitiga OAB ya di sebelah kanan ibu ini, di mana AOB itu theta ya. Nah, kita akan merotasikan segitiga OAB ke kuadran 3 ya. Berarti kita tambah dengan 180 derajat ya. Kita rotasikan segitiga OAB terhadap pusatnya di 0. Oke, 180. Nah, nih. Kalau kita rotasikan, ini tetap kongruen ya. Artinya AO aksen B atau AOB sama dengan B aksen O aksen A. Ini sudutnya sama theta. Kemudian panjang OB sama dengan panjang O aksen B aksen sama dengan panjang OB. Bedanya apa? Bedanya minus ya. Kalau di sini kalian bisa lihat ini 0,5, di sini min 0,5. Jadi panjangnya sama, cuman bedanya dia 1 plus 1 min. Kemudian untuk tingginya ini A aksen B aksen itu juga sama dengan AB. Bedanya kalau A aksen B aksen itu min, yang AB itu dia plus. Oke. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa BOA aksen ini BO
O aksen atau BO aksen A itu kan sama ya, segini. Itu 180 plus theta, ini 180 tambah theta, kalian sama. Nah, kalau kita perhatikan di awal titik A itu kan ini kita punya R cos theta, R sin theta. Kalau kita pukul rata ya, kita alokasikan asumsikan sama. Karena tetanya di 180 plus theta, berarti kita ganti R cos 180 plus theta, R sin 180 plus theta. Ini kasih kurang ini ya, aksennya. Nah, pukul rata pakai ini ya. Nah, kita mau cari posisi aksen dari segi sini. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang segitiganya, kita tahu bahwa aksen ini itu kan X-nya sama dengan min-nya X-nya ini. Karena ini R cos theta, berarti ini min R cos theta, kan panjangnya sama. Kemudian Y-nya untuk aksen itu kan sama dengan Y-nya yang sudut A. Bedanya ini positif, ini negatif, berarti tinggal min R sin theta. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya, nah, kita kecilkan saja. Nah, ini kita kecilkan. Oke, terus sini aja ya. Kita ya agak kecil lagi. Maaf, suaranya agak berisik ya. Karena ibu tidak punya studio ini. Jadi kita lihat ini ya, A-nya seperti di awal kita punya R cos theta, R sin theta, ini X di Y. Nah, kalau kita sudutnya tetanya itu ini segini, itu 180 plus theta, berarti kan kita tinggal ganti theta dengan ini ya. Kemudian kita cari koordinat A aksen melalui segitiga yang kita telah putar ya. Kita tahu bahwa X-nya ini adalah min dari ini kan, karena OB itu sama dengan min OB ya. Dia di kebalikannya, kalau kalian lihat ini ada 0,8, ini min 0,8, jadi kan sama tapi berlawanan saja. Berarti min R cos theta sama ya, ini kan cos ya, OB itu cos, berarti OB ini juga ke cos. Kemudian Y nya itu juga berlawanan, yang AB itu positif ya, R sin theta, yang di sini segitiganya itu negatif, min R sin theta. Kemudian kita peroleh ya, R cos 180 plus theta sama dengan min R cos theta. Nah, R nya kita bisa abaikan ya karena sama, kita peroleh cos 180 plus theta sama dengan min cos theta. Kemudian sin 180 plus theta sama dengan min sin theta. Kita tahu tangan itu sin per cos ya, min dibagi min kita dapat plus, berarti tangan 180 plus theta sama dengan tangan theta. Sedangkan kosekannya itu seper sin ya, kita peroleh min kosek, jadi sama. Kosekan 180 plus theta sama dengan min kosekan theta. Untuk sekannya sama dengan min sekan theta, kot tangannya sama dengan kot tangan theta. Jadi untuk kuadran 3 yang 180 plus ya, kita peroleh seperti ini, kalian hafalkan ya. Jadi untuk sin ya itu min sin, jadi min sin. Cos jadi min cos, tangan jadi tangan positif ya, kosekan jadi min kosekan, sedangkan sekan jadi min sekan, kot tangan jadi kot tangan. Kot tangan tetap kot tangan, itu yang 180 plus. Nah, sekarang kita akan belajar yang 270 min. Ini masih sama di kuadran 3. Oke, sekarang untuk kuadran 3 yang 270 min theta ya. Kita punya segitiganya masih yang sama ya, OAB ya. OAB di sini. Nah, kita buat segitiga OAB ini ya, kita letakkan di kuadran 3, tapi yang 270 min. Berarti posisinya di sini. Ya, di mana AOB ini sudut tetanya ini sama dengan ini kan, ini theta. Nah, panjangnya ini OB ini sama dengan ini, kalian bisa lihat ini 0,8 juga, ini 0,8, ini R cos theta, ini siapa? Ini R min R cos theta karena panjangnya sama. Sedangkan ini apa? Ini kan sama dengan ini ya, AB ini ya, A aksen, B aksen sama dengan AB. Ini adalah Y sin theta, berarti ini apa? Min ya, karena dia di posisi X negatif, min Y sin theta. Karena posisinya min Y sin theta ini ada di di sumbu X, berarti kita balik aja ya. Oke, kita balik, kita peroleh ini sama dengan yang di atas ya, kita pakai yang 270 min theta. Ini yang kita patokannya untuk segitiga ini ya, bahwa ini adalah R cos theta, ini R sin theta ya, sedangkan aksen ini otomatis apa? Ya tinggal R cos tetanya kita ganti 270 min theta,
ya, jadinya R cos 270 min theta sama R sin 270 min theta. Nah, kalau kita sudut pandang kita ubah ke segitiga, ya, kita tahu bahwa X-nya itu menjadi apa ini? Sama dengan ini ya, berarti negatif R sin theta, ya, min R sin theta, sedangkan Y-nya itu R min R cos theta. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, kita samakan bahwa R cos 270 min theta kan sama dengan ini, ya, berarti diperoleh apa? Cos 270 min theta sama dengan min sin theta, betul. Kemudian R sin 270 min theta, oke, ini kurang kurungan ya. 270 min theta sama dengan apa? Sama dengan R cos theta, ya, sama dengan R cos theta, berarti min R cos theta. Berarti kita peroleh sin 270 min theta sama dengan min cos theta. Untuk tangan sama ya, kita seperti cara-cara yang di atas, kita bagi sin per cos, diperoleh kotangan theta. Untuk kosekan 1 per sin, kita tahu sin 270 min theta itu adalah min cos theta dari sini ya, berarti kosekan 270 min theta sama dengan min sekan theta. Untuk sekan 270 min theta yaitu 1 per cos, kita tahu cos 270 min theta kita peroleh dari di atas ini adalah apa? Min sin theta, berarti min kosekan theta. Untuk kotangan kita peroleh tangan. Jadi kalau kalian rangkum ya, menjadi ini, jadi hafalkan ya, sin 270 min menjadi min cos ya, cos menjadi min sin, tangan menjadi kotangan, kosekan jadi min sekan, sekan jadi min kosekan, kotangan jadi tangan. Jadi ingat, antara 270 dan 180 itu berbeda. Kalau 270 itu sin jadi cos ya, sedangkan untuk yang tadi 180 itu sin tetap sin, cos tetap cos, begitu ya. Jadi tetap dihafalkan dua-duanya, tapi paling aman kalian yang 180 karena dia tidak merubah, jadi ya. Oke, sekarang kita sampai di kuadran 4 ya, 270 ditambah theta. Masih perhatikan segitiga OAB ya di kuadran 1. Kita akan putar ya 270 derajat. Oke ya. Kita perbesar dulu. Sekarang kita akan putar dia ke 270. Oke, mana ya? Sejauh 270 derajat. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya, O aksen, B aksen. Sudut AOB ini ya sama dengan ini kan ya. Kemudian OB ini ya, apa panjangnya R cos theta ya, sama dengan ini. Berarti ini apa? Min R cos theta. Nah, kemudian ini apa? R sin theta, berarti ini min R sin R sin theta ya. Tetap ya, ini kan panjangnya sama nih. Ini R sin theta ya, ini otomatis R sin theta. Sama kayak sebelumnya ya. Kita buat yang pertama itu patokannya adalah, kita perkecil dulu ini, bahwa titik A ini adalah titik A ini OB itu adalah R cos theta, AB nya R sin theta. Sekarang kalau kita ganti sudutnya menjadi 270 plus theta ya, tinggal ganti aja, berarti R cos 270 plus sama R sin 270 plus ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang kita tempel aja ya. Nah, sekarang kalau kita lihat A aksennya dari segitiga ini ya, koordinatnya, kita tahu bahwa X-nya itu kan ini ya, X-nya ini ya, dia posisi ini tuh sama dengan apa sih? Ini ya, Y, berarti Y sin theta, cuman dia akan menjadi X, berarti R sin theta, dia menjadi X di sini. Kemudian Y-nya itu ini, nah ini ada apa? R cos theta, cuman ada di sumbunya negatif, berarti min R cos theta, karena ini kan panjangnya sama. OB aksen sama dengan OB, ini R cos theta, berarti ini min R cos theta, ini 0,8 min 0,8 ya. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya ya sudah, kita samakan aja, jadi R cos 270 plus theta sama dengan R sin theta, diperoleh apa? Cos 270 plus theta sama dengan sin theta. Oke, untuk yang kedua R sin 270 plus theta sama dengan min R cos theta, berarti sin 270 plus theta sama dengan min cos theta. Nah, untuk tangan, kosekan, sekan itu caranya sama ya. Tangan itu sin per cos, kosek itu 1 per sin, sekan itu 1 per cos, diperoleh. Ternyata untuk yang 270 ya, itu cos jadi sin jadi cos, tangan jadi kotangan, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan. Otomatis kotangan akan jadi tangan. Bedanya ingat, ini yang positif siapa? Yang positif cos ya. Sisanya negatif semua. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan seperti ini ya, sin 270 menjadi min cos, cos jadi sin, tangan jadi min kotangan, kosekan jadi min sekan, sekan jadi kosekan, kotangan jadi min tangan. Oke ya.
Oke, sekarang yang terakhir kuadran 4-nya yang 360 min theta. Masih perhatikan segitiga OAB yang masih di kuadran 1. Nah, kita akan di kuadran 4, tepatnya di 360 min theta. Ini juga sering disebut sebagai sudut negatif ya. Kita cerminkan saja, kita fokus ya ke segitiga ini ya. Kita perbesar dulu. Oke. Nah, kita cari. Oke, udah ketemu ya. Refleks, kita akan cerminkan segitiga ini terhadap sumbu X. Nah, ini cerminannya, ini sama ya, dicerminkan itu juga sama. Sekarang perhatikan segitiga bayangannya atau image-nya ya. O aksen A aksen B, panjang OB tahu apa tadi? Ini ya, R cos theta, ternyata sama ya, OB sama OAB, OB dengan O aksen B. Sedangkan ini apa? R sin theta. Kalau ini apa? Yes, min R sin theta. Berarti kita tahu koordinator A aksennya. Oh, kita lihat sebelah kiri. Nah, oke ya. Jadi untuk di kuadran 4 yang 360 min theta itu juga sering disebut sebagai sudut negatif ya. Titik A kita masih ingat R cos theta, R sin theta ya. Kita ganti kayak seperti biasa. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang segitiga O aksen B aksen, kita tahu bahwa X-nya itu sama ya, tetap R cos theta, bedanya apa? Y-nya ya, Y-nya ini yang atas itu R sin theta, yang bawah min R sin theta. Karena apa? Di sumbu Y negatif. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ini ya. Kita bisa lihat. Oke. Diperoleh R cos 360 min theta itu sama dengan R cos theta. Berarti apa? Cos 360 min theta sama dengan cos theta. Sedangkan yang sin 360 min theta sama dengan apa? Min sin, karena ini kan R sama, kita abaikan aja. Tangan cara nyarinya sama dengan yang dahulu-dahulunya. Kalau kalian perhatikan ternyata untuk 360 itu tidak merubah trigonometri ya, rasionya ya. Jadi cos tetap cos, sin tetap cos, sin tetap sin, tangan tetap tangan, kosek juga tetap kosek. Bedanya adalah tanda plus minusnya. Untuk di kuadran 4 itu yang positif hanya cos dan sekan. Sisanya adalah negatif ya. Kalau kita buat tabel begitu, tabel jadinya sin jadi min sin, cos jadi cos, tangan jadi min tangan, kosekan jadi min kosekan, sekan jadi sekan, kotangan jadi min kotangan ya. Jadi yang perlu kalian ingat ya, ini untuk diingat-ingat ya. Yang berubah itu kalau 90 ya, 90 ya, kita lihat nih kuadran 1 juga bisa ya. 90 itu berubah jadi sin cos, kosin gitu. 90 dan 270. Nah, 270 mana 270? Kita punya 270. Nah, 270 juga berubah, sin jadi cos. Sedangkan untuk yang 180 dan 360 itu tetap ya, 180 dan 360 itu tetap ya. Oke. Selamat belajar dan hafalkan. Ingat kuadran 1 positif semua, kuadran 2 yang positif apa? Sin ya. Kuadran 3 tangan, kuadran 4 cos. Oke, selamat belajar.